Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi kasir toko bangunan berbasis web, TB Sumber Rezeki. Pertama-tama kami akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kami. Saya sendiri Sintia Utami. Saya sendiri Tiara Afni Hidayat. Saya Dewi Rani. Saya Deden Gunawan. Saya Surendi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang toko bangunan Sumber Rezeki. Toko kami berlokasi di Jalan Balonggandu, Jatisari, Karawang. Toko ini termasuk yang paling lengkap dalam penyediaan barang sehingga toko ini dijadikan prioritas utama oleh masyarakat sekitar. Sayangnya, toko ini belum ditunjang dengan fasilitas penunjang yang baik, seperti halnya pengelolaan data, barang, dan pelanggan masih menggunakan sistem manual yang kurang efisien. Mekanisme transaksi yang berlangsung sampai saat ini masih menggunakan cara sederhana. Contohnya, dalam pengelolaan data dan pembuatan laporan penjualan, itu masih digunakan dengan cara konvensional, mengumpulkan nota penjualan yang berasal dari proses transaksi penjualan yang dilakukan setiap harinya, dan dicatat dalam buku transaksi penjualan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, mengenai proses pembayaran konsumen kepada pimpinan melalui petugas kasir. Pihak pimpinan mempunyai wewenang dalam proses penerimaan laporan dan pengelolaannya. Petugas kasir bertanggung jawab dalam pembuatan nota transaksi penjualan, juga membuat laporan transaksi yang dilakukan dan mengelola administrasi keuangan berdasarkan perintah pimpinan. Mengacu pada latar belakang, maka permasalahan-permasalahan yang terjadi perlu diatasi dengan diterapkannya suatu sistem yang memiliki fungsi-fungsi pendukung penjualan dan pembelian barang yang terkomputerisasi dan terstruktur, yang diharapkan dapat membantu pemilik dalam meningkatkan bisnisnya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membuat sistem informasi aplikasi kasir pada toko bangunan Sumber Rezeki berbasis web. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan sistem informasi aplikasi kasir untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses penjualan dan pengolahan data pada toko bangunan Sumber Rezeki. Tujuan pembahasan masalah. Melihat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pembahasan masalah ini yaitu kami ingin mengetahui yang pertama, untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh nilai UAS pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di semester 3. Yang kedua, untuk membuat sistem informasi toko bangunan Sumber Rezeki berbasis web dengan kode Igniter. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kode Igniter. Kode Igniter adalah aplikasi open source yang berupa framework dengan model MVC atau disebut model view controller untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP. Kode Igniter memudahkan developer untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. Kode Igniter dirilis pertama kali pada 28 Februari 2006. Versi stabil terakhir adalah versi 3.0.6 yang dirilis pada 12 Juni 2018. Di sini ada apa itu Web Application Framework atau WAF. Pengertian framework adalah Web Application Framework atau WAF, atau sering disingkat Web Framework adalah suatu kumpulan kode berupa pustaka atau library dan alat tool yang dipadukan sedemikian rupa menjadi kerangka kerja framework guna memudahkan dan mempercepat proses pengembangan aplikasi. Selanjutnya ada contoh-contoh coding web. Yang pertama ada file routes. File route ini ada variabel tersebut harus kita isi dengan kontrol utama yang akan kita gunakan sebagai tampilan utama di website kita. Selanjutnya ada file config. Untuk menyesuaikan URL yang kita gunakan atau jika kita sudah upload ke hosting URL tersebut, kita sesuaikan dengan nama domain kita. Selanjutnya ada contoh-contoh coding file database SQL. File database kami yang namanya adalah sumberrezeki.sql dalam bentuk coding. Berikut contoh tampilannya. Selanjutnya
ada use case diagram pada program kami. Yang pertama itu ada admin, yang kedua login. Setelah login, admin bisa melihat laporan, lalu laporan akan tampil. Yang kedua, admin bisa menambahkan karyawan, lalu meregister akun karyawan. Yang ketiga ada kelola karyawan, dan admin bisa mengaktifkan dan menonaktifkan data karyawan. Selanjutnya ada kelola barang, di mana admin bisa menambahkan barang atau stok kepada stok barang tersebut. Selanjutnya admin bisa log out. Selanjutnya ada class diagram. Class diagram yang pertama ada admin, yaitu ada username dan password. Selanjutnya dashboard. Dashboard ada laporan, tambah karyawan, kelola karyawan, dan kelola barang. Selanjutnya ada laporan, terdiri dari nomor kasir, tanggal transaksi, nama barang, jumlah beli, harga, dan subtotal. Selanjutnya ada tambah karyawan, terdiri dari nama, email, nomor HP, alamat, password. Lalu ada kelola karyawan yang terdiri dari nomor, username, posisi, status. Lalu ada kelola barang yang terdiri dari nomor, nama barang, varian, merek, stok, harga, dan aksi. Selanjutnya ada tampilan login. Nah, tampilan login ini nantinya admin akan memasukkan email dan password. Lalu ada tampilan halaman admin. Jadi ketika admin login, maka akan muncul seperti tampilan pada gambar ini. Yang pertama ada laporan, tambah karyawan, kelola barang, dan logout. Selanjutnya ada laporan penjualan. Ketika admin mengakses laporan penjualan, maka akan muncul laporan penjualan berdasarkan bulan dan tahun penjualan. Berikut ada tampilan tambah karyawan atau mendaftar akun baru. Lalu ada tampilan kelola karyawan atau data karyawan. Di sini bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Lalu ada tampilan kelola barang. Di sini bisa tambahkan barang atau tambah stok barang. Kemudian ada tampilan halaman kasir untuk melihat data kasir atau halaman kasir. Kemudian ada tampilan transaksi kasir. Di sini halaman untuk bertransaksi dengan konsumen. Lalu ada tampilan data barang untuk melihat data barang. Ada nama barang, merek, varian, stok, dan harga. Dan yang terakhir ada tampilan halaman logout untuk logout atau untuk keluar. Jadi kesimpulannya adalah Kode Igniter adalah aplikasi open source yang berupa framework dengan model MVC, model view dan controller untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP. Kode Igniter memiliki banyak kelebihan daripada framework lainnya. Saran, dari pembahasan yang telah kami paparkan di atas, masih banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar, dan masih banyak fitur-fitur yang kurang karena keterbatasan kami. Untuk itu, kami juga memberikan saran untuk kami dan juga mahasiswa. Yang pertama, harus lebih mendalami materi mengenai Kode Igniter, karena kami menyadari masih banyak kekurangan dari program kami. Yang kedua, agar makalah kami menjadi acuan belajar bagi pembaca. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.